lalu menomorduakan orang tuanya. Berapa banyak laki-laki yang seperti itu? Maka ada istilah istri mantan, tapi ibu, ayah tidak akan pernah ada kata mantan. Semua ada di buku ini. Ya, yang belum memiliki buku ini, silakan nanti DM dan kita niatkan yang beli uangnya kita belikan sembako biar jadi amal dari Habib dan buat Ceng Zamzam dan buat semuanya. Ya, kemarin kita sukses Ceng Zamzam, ratusan paket kita bagikan. Karena Habib bingung, yang minta banyak, yang DM banyak, yang minta tolong banyak. Sementara Habib sendiri nggak ada pemasukan karena ratusan jadwal cancel. Akhirnya mikir bagaimana mereka tetap bisa dibantu, tapi di satu sisi kita juga nggak terbeban. Potensi apa yang bisa kita berikan kepada Allah? Ternyata ingat pas ada buku, ya Allah, ini buku kenapa nggak kita jadiin amal aja? Wes, ayo siapa yang mau bantu nih? Ada 100 orang. Kita beli donasi, tapi sebagai penghormatan dari Habib yang berdonasi dapat buku plus tanda tangan. Ternyata antusias, Masya Allah, ratusan paket pertama sukses. Kita bikin namanya berbagi di bulan suci. Dan kita bagikan langsung ke targetnya. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di Instagram Al-Habsyi Peduli. Itu langsung ke targetnya. Rasanya puas bukan main, kita bisa menyampaikan sembako itu. Ada belasan item, ada beras dan sebagainya, yang nilainya 150.000. Itu langsung ke tangan yang betul-betul membutuhkan. Karena banyak sekali bantuan dari pemerintah itu nggak sampai kepada target. Kasusnya yang kami temukan, ibu kos-kosan dapat sembako, yang ngekos nggak dapat apa-apa. Dan itu banyak terjadi. Kadang-kadang RT-nya yang dapat, RW-nya yang dapat, warganya nggak dapat. Betul nggak? Dan Alhamdulillah, akhirnya kita hidupkan Al-Habsyi Pedulinya biar ini jalan dan sukses. Nah, gara-gara kita langsung lihat langsung dan kita buktikan langsung, kita antarin langsung, ternyata itu membuat semangat kita terus berkobar, nggak mau berhenti. Karena kita langsung ke target. Makanya teman-teman silakan buktikan. Kalau Anda bersedekah, menitipkan uang kepada orang lain, itu efeknya nggak begitu terasa. Dengan Anda yang langsung menghantarkan kepada target, maka itu tidak akan menghentikan langkah Anda. Hari ini Anda bantu 100, besok Anda lihat langsung, Anda akan semangat jadi 200, terus meningkat. Ada rasa rasa jadi hobi dalam kebaikan. Dan itu yang membuat kami akhirnya semangat. Kita buka termin kedua, namanya program berbagi di Hari Fitri. Ya, maka insya Allah kita manfaatkan kajian hari ini. Nggak cuma kita meningkatkan iman, tapi harus ada amal. Karena innalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman tidak bisa dipisahkan dengan amal yang soleh. Kalau cuma ngaji tapi nggak beramal, tidak akan sempurna imannya. Maka nanti di akhir akan kita buka lelang buku ini. Kalau Ceng Zamzam dekat, Ceng Zamzam bisa ikut sama-sama turun. Itu luar biasa, enak sekali, dahsyat. Ada kepuasan batin yang nggak bisa dibeli. Dan teman-teman yang berminat nanti ikut donasi program berbagi di Hari Fitri, silakan nanti WA ke nomor Habib ini. Ya, Habib saya ingin ikut jihad berdonasi. Nanti dikirim rekening yayasannya. Kemudian setelah transfer, kirim bukti transfernya ke WA. Kemudian nanti baru kita minta alamatnya dan dikirim bukunya plus tanda tangan. Jadi dapat buku, dapat amal, dapat berkah, insya Allah. Baik, selanjutnya Ceng Zamzam, kita lanjutkan nih pertanyaan dari teman-teman. Selalu Habib kalau online, alhamdulillah kita Ramadan kemarin setiap hari Ceng Zamzam dari jam 6. Dari jam 6 pagi setiap hari Habib siapkan waktu buat jamaah. Dari jam 6 pagi sampai jam 9, kadang-kadang jam 10. 3 jam jamaah itu bertahan. Subhanallah. Hadis. Dan kita manfaatkan selalu setiap kajian, selesai kajian paling tidak ada sesuatu pembuktian. As-sadaqah burhanun. Sedekah itu kan pembuktian. Yang dibuktikan apa? Keimanan. Betul nggak? Di saat inilah Allah ingin melihat kita. Meskipun dalam keadaan kita susah, ketika kita masih bisa berbagi, pahalanya double dari Allah. Betul nggak? Oke. Pertanyaan berikutnya. Mau tanya bagaimana caranya agar bisa istiqomah dalam hijrah? Yang pertama, niat kita yang harus kita tanamin dulu, niat kita yang kuat.
Setelah itu kita banyak cari ilmu, banyak belajar agama kepada guru kita tentang agama. Nah, memang itu menjurus ke hijrah. Hijrah kan berpindah dari yang nggak baik menjadi baik, seperti itu. Dari belum baik menjadi baik. Nah, kita belajar agama yang insya Allah itu yang membawa kita ke dalam hal yang baik seperti itu, Habib. Terus yang selanjutnya kita cari lingkungan yang baik juga. Maksudnya lingkungan itu sekarang kan lebih banyak, maksudnya bisa dibilang bahwa lingkungan kita sekarang lebih banyak di HP. Lebih banyak di HP daripada di dunia yang realnya seperti itu. Makanya kenapa enggak kita manfaatin HP itu, seperti kita gabung grup, kayak misalkan gabung Telegram atau WhatsApp tentang kajian-kajian online, atau kita sering mendengarkan YouTube tentang kajian juga, atau kita gabung bersama komunitas misalkan One Day One Juice seperti itu adalah lingkungan kita seperti itu. Dan juga di samping itu kita di dunia nyatanya insya Allah mudah-mudahan ini pandemi cepat selesai, jadi kita bisa bebas kayak misalkan ikut kajian atau gabung bersama orang-orang pemuda hijrah. Insya Allah itu yang bakal mempelancar semuanya niat hijrah kita. Itu insya Allah yang bakalan kita istiqomah dalam hijrah tersebut, Habib, seperti itu. Baik, ini rata-rata yang nanya banyak sekali anak-anak muda yang terkait tentang hijrah. Banyak sekali. Ya, ada juga yang dia bertanya agar kita selalu istiqomah, tadi udah dijawab. Dan dalam berhijrah, karena selalu banyak godaan ketika kita hijrah. Salah satu godaan kita dijauhi oleh teman-teman kita. Gimana pendapat Zamzam? Seperti itu awalnya pasti, tapi kita buktikan bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Hijrah kita itu ini adalah jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Bukan berarti kita hijrah ini salah satunya, bukan berarti kita hijrah berarti kita benar, orang-orang salah, tidak seperti itu. Tapi kita hijrah, kita baru belajar. Orang-orang kalau misalkan teman-teman kita ada yang misalkan menjauhi kita, kan tidak jadi masalah. Kita tetap menjaga silaturahmi sama dia. Seperti itu sampai akan ada suatu saat teman kita sendiri pun bakalan ikut hijrah seperti itu. Karena di samping hijrah buat diri kita sendiri, kita juga harus bisa berdakwah membawa hijrah orang-orang ke dalam yang lebih baik lagi seperti itu. Jangan sampai kita hijrah tapi kita ternyata merasa lebih baik, orang-orang teman-teman kita dijauhin, kita sendiri yang dijauhin, kan orang-orang jadi berpikir loh kok hijrah seperti itu kan. Tapi gak ada salahnya kalau misalkan kita hijrah ke yang lebih baik, kita masih tetap silaturahmi, menjaga ukhuwah sama teman-teman yang menjauhi kita rangkul mereka, insya Allah mereka juga bakal ikut hijrah bersama kita bareng-bareng seperti itu. Masya Allah, pertanyaannya banyak nih, tapi boleh minum dulu nggak? Boleh minum dulu. Kalau Zamzam ada di dekat sini udah Habib iniin. Yang Zamzam ini salah satu perusahaan Habib namanya Ajwa. Nanti di Zamzam di Garut apa di mana? Di Garut, Habib. Nanti di Garut Zamzam yang pegang deh. Marhaba, Habib. Galonnya, distributornya, galonnya, botolnya dan sebagainya, dan niatkan untungnya buat majelis taklim. Ya, kenapa Habib bikin perusahaan air minum sendiri? Karena di majelis taklim kita banyak sekali minuman-minuman milik orang kafir, minuman-minuman milik perusahaan Yahudi. Yang ngaji kita, yang hadir kita, acara-acara kita, kok minuman kafir ngambil untung dari jaringan kita? Lalu keuntungan itu diambil dari kita, dia pakai untuk menghancurkan agama kita. Bahkan tidak sedikit dia kirim ke Israel untuk membeli senjata membunuh saudara kita di Palestina. Dan pembeli terbesarnya adalah kita. Maka teman-teman, sekaligus dalam kesempatan ini Habib ingin mengajak teman-teman, kalau kita bikin pengajian atau hadir pengajian, usahakan cari dulu minuman milik kaum muslimin. Ya, Buya Yahya ada minuman namanya Dalwa. Buya Yahya ada namanya Al-Bahjah. Habib Bahrun punya minuman mereknya Dalwa. Ustaz Yusuf Mansur ada Miracle-nya. Ustaz Arifin Ilham ada Az-Zikrohnya. Betul nggak? Kemudian di Jawa Barat tuh ada minuman apa namanya yang milik Kiai pondok pesantren?
Mustaqim atau apa? Asyifa. Ashifa. Kemudian ada OKOC. Teman-teman sekalian, Habib titipkan pesan mulai hari ini. Hijrah jangan hanya pakaian saja, tapi kita hijrahkan pola makan minum kita. Kalau pakaian itu, antum hijrah cuma nempel sebentar di badan. Tapi kalau makan minum, itu nempel jadi darah daging. Bagaimana mungkin doa kita diijabah kalau kita masih masyrabuhu mat'amuhu haram, wa masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Pola makan minumnya masih haram, pakaiannya masih haram, maka mustahil. Fa anna yustajabu lidzalik, kata Nabi, bagaimana mungkin doanya akan diijabah? Maka teman-teman, sekaligus nih Habib ingin mengajak dalam forum terhormat ini, gerakan jihad yang paling penting kita mulai dari ekonomi. Semua yang sedang menyaksikan, Habib titipkan pesan, yang kepengen makan cari dulu restoran milik kaum muslimin, yang kepengen menyekolahkan anaknya cari sekolah milik kaum muslimin, yang kepengen minum cari minuman milik kaum muslimin, beli baju yang dijual kaum muslimin. Kalau pedagang muslim kita bikin laris dagangannya, zakatnya pasti bertambah, sedekahnya pasti makin banyak. Akhirnya syiar agama kita ada di mana-mana. Kenapa kita sibuk memperkaya lawan-lawan kita yang setiap saat bisa membeli akidah saudara kita, disogok, betul nggak? Kenapa kita sibuk memperkaya lawan-lawan kita yang setiap saat akan menghancurkan agama kita, setiap detik membunuh saudara kita di Palestina? Makanya salah satu tujuan Habib, sampai sekarang Habib haramkan diri Habib minum-minuman mereka. Lebih baik Habib minum-minuman sendiri. Minum dulu izin ya. Ajwa. Sponsor. Insyaallah. Insyaallah besok hari Sabtu dan Ahad kita ada program nanti. Program untuk bikin jaringan dari kita untuk kita. Insyaallah ke depan Zamzam punya produk apa, gabung di sini. Nanti semua se-Indonesia kita akan bikinkan jaringan aplikasinya. Yang hanya boleh masuk di aplikasinya hanya muslim, pedagang muslim yang istiqomah untuk Allah. Ya, artinya nggak cuma dia dapat untung dunia, tapi ada kontribusi dia buat Allah apa? Orang kafir itu Zamzam kecil, kenapa terasa besar? Hanya kompak saja. Kita ini besar potensinya, tapi kenapa dipandang mereka kecil? Kita nggak mau kompak. Coba bayangin, kalau semua pengajian mengharamkan membeli produk kafir, bangga beli produk minuman dari milik orang muslim, mati perusahaan mereka. Betul nggak? Makanya teman-teman, mayoritas, jangan lupa hijrah mulailah dari makanan dan minuman, apalagi minuman. Karena tubuh kita lebih banyak butuh minum. Besok insya Allah Habib akan buka kesempatan buat teman-teman yang mau berjihad ekonomi. Kita mulai dari minuman, sukses di minuman kita akan bikin makanan. Setelah ini kita bikin roti. Kalau mereka punya sari roti, kita lawan dengan syar'i roti. Masya Allah. Nah, nanti Zamzam jadi ikonnya. Dan buat Zamzam, kalau memang Zamzam siap pegang Garut, Zamzam cuma siapkan tempat saja. Ya, nggak pakai modal buat Zamzam. Siapkan tempat, Habib kirim barangnya, Habib juga bantu pasarkannya. Nanti semua ketika Habib dakwah di Garut, yang butuh ajwa, baik galon tekap, beli ke Yayasan Zamzam. Untungnya buat Zamzam, buat yayasan. Itu yang saya maksudkan. Kalau semua masjid komitmen, ya, jamaah beli galon ke masjid misalnya, atau beli galon ke ustadznya, nanti kan ustadznya dapat untung. Untungnya bukan buat ustadz, untung itu akan dibuat oleh ulama itu, oleh masjid, dibikinlah pengajian sesering mungkin seperti itu. Itu yang maksudnya dari kita, untungnya buat agama kita. Berkah insya Allah. Masya Allah. Dan air ini Habib minta khotamkan 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Masya Allah. Ya, insya Allah nanti besok Sabtu, Ahad, 2 hari itu kita akan bikin bagaimana skemanya. Ya, gerakan hijrah kita mulai dari galon di rumah. Teman-teman pasti lupa loh. Zamzam di rumah itu satu rumah bisa 10 galon lebih loh. Ya, kita beli galon milik mereka. Oke. Airnya nggak terlalu sehat, air biasa. Harganya 20.000.
Sekarang kita cuma suruh mereka hijrah pindah ke Ajwa. Nanti di Garut beli dari Ceng Zamzam. Harganya sama 20.000 juga, tapi airnya kita upgrade jadi oksigen. Plus ada Sudah. Qur'annya. Kata Masya Allah. Ada Qur'annya. Plus untungnya kita kirim buat Palestina. Kalau mereka kirim buat Israel, kita kirim buat Palestina. Teman-teman ngebayangin nggak? Kita minum minuman Yahudi. Setiap hari kita minum. Dahaga dunia saja yang hilang. Tapi kita lupa. Tetesan air yang masuk ke tubuh kita menjadi asbab dahaga buat Palestina, saudara kita. Mungkin nggak Allah ridho? Bukankah dalam Quran ada ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan? Kita nggak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tolong menolong itu hanya boleh 'alal birri wat taqwa. Apapun kebaikan itu, apapun ketakwaan itu, kita harus tolong menolong. Selama di luar itu nggak boleh tolong menolong. Maka saatnya saya minta gerakan jihad yang paling dahsyat saat ini adalah ekonomi. Jangan lagi kita muslim jadi penonton di rumah, di lapangan sendiri. Jangan jadi tamu di rumah kita sendiri. Kita ini Indonesia mayoritas muslim. Tapi ekonomi kita dikuasai oleh orang-orang di luar kita. Jangan salahkan mereka, salahkan diri kita. Ada yang salah dengan kita. Betul nggak? Maka itu sebabnya Habib semangat sekali. Ya, selama itu usaha halal dan ada misi jihad, Habib akan turun. Dan tidak akan ada kata malu buat Habib untuk menawarkan, mempromosikan. Kenapa? Sekalipun orang nggak mau beli, sekalipun orang menghina, sekalipun orang mencemoohkan, sekalipun nggak laku, Habib nggak akan rugi. Kenapa? Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan yang Habib sampaikan, per kalimat, per kata, per detik, per menit, semuanya nilainya sedekah buat Habib. Betul? Jadi kalau kita nggak dapat untung di dunia, kita udah penuh saldo kita di akhirat. Maka teman-teman jangan malas-malas mengajak orang untuk selalu dalam kebaikan. Maka insya Allah nanti Ceng Zamzam tinggal siapkan tempat saja. Kalau tempat sudah siap, kita kirim armada ke sana. Dan Habib bantu tabligh akbar kita duet bareng. Ya, satu kali saja hadir tabligh akbar, nanti dibikin demo. Nih air ini sudah mengalahkan 30 merek minuman. Nanti kita akan beli semua merek minuman yang ada di toko-toko. Semuanya dijejerin 30 kita adu. Dan subhanallah, dari kualitas air kita paling unggul. Di atas air kangen. Air kangen aja kalah, apalagi yang nggak kangen. 30 merek. Dan yang lebih Masya Allah lagi, air ini lahir setelah kita menyelidiki dahsyatnya air Zamzam. Air Zamzam. Jadi air Zamzam itu, Ceng Zamzam, Nabi pernah bersabda ma'un mubarak, minuman yang diberkahi. Tidak mungkin Nabi asal ngomong kalau tidak ada sesuatu. Pasti petunjuk dari Allah. Ternyata rasa ingin tahu Habib ungkapkan, Habib panggil orang-orang yang ahli air, Habib suruh menyelidiki air Zamzam. Dan subhanallah, mereka menemukan 3 rahasia Zamzam. 1, tanpa campur tangan manusia. Dari zaman Nabi Ibrahim, langsung karunia dari Allah, air Zamzam mengandung alkali tertinggi sedunia. Insyaallah. Apa fungsi alkali? Kenapa jauh-jauh hari Allah siapkan minuman sehat itu harus alkalinya tinggi? Ternyata alkali itu kalau diminum, dia langsung mematikan sel kanker yang ada dalam tubuh. Seolah-olah Zamzam ingin menyampaikan kepada kita, hati-hati loh, nanti ke depan ada makanan yang mengandung kimia, pengawet, formalin. Potensi kankernya pasti dahsyat. Tapi solusinya adalah Zamzam. Betul nggak? Kemudian Zamzam itu mengandung antioksidan. Bisa menetralkan racun yang keburu sudah masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga, dia mikrokluster. Airnya kecil banget butirannya begitu kami selidiki. Saking kecilnya dia langsung nempel ke dinding kulit kita. Dan memperbaiki sel kulit mati dari dalam, menjaga kelembaban kulit kita dari luar. Maka teman-teman silakan buktikan, minum air apapun mereknya 600 ml, begitu minum nanti goyang airnya di perut, guduk, mual, kembung. Tapi minum Zamzam silakan, mau berapa galon minum nggak akan kembung, nggak akan goyang, dia langsung mengenyangkan sifat. Maka ketiga unsur Zamzam itu kita masukkan ke dalam air ajwa. Jadi ada alkalinya, ada mikroklusternya, ada antioksidan. Jadi kalau minum ini berapa botol nggak akan goyang, di perut nggak akan mual, langsung ngenyangin. Dan ini buat mak-mak bagus banget untuk diet. Dietnya ibadah lagi ada Qur'annya. Maka Habib, insya Allah nanti di Garut biar Zamzam yang pegang ininya, apalagi namanya sudah Zamzam, keren. Dan kita niatkan ini untuk Palestina.
kita niatkan untungnya buat Palestina. Karena jihad itu harus pakai otak. Mereka bikin produk, kita lawan dengan produk. Kalau produk mereka buat Israel, produk kita kirim buat Palestina. Karena kalau ngurusin dunia aja kita nggak akan habis-habis. Tapi kita lupa ngurusin akhirat tabungan kita apa. Maka insya Allah kalau memang Zamzam bersedia, kalau di Jakarta ini buat ulama-ulama gratis, nggak pakai modal. Di Jakarta, alhamdulillah Babe Haikal sudah bergabung dengan Ajwa. Besok perdana tablik akbarnya Ajwa sudah turun. Dan ini sekaligus mungkin ada ustadz-ustadz yang menyaksikan. Buat para ulama yang ada di Bogor, di Bekasi, di Jakarta, bisa ngejalanin Ajwa tanpa modal. Modalnya cukup amanah. Kita punya jamaah, kita punya pengajian, kok yang ceramah kita yang dapat untung kafir. Ada yang salah kan? Kita yang ngisi majelis ini, ribuan jamaah kita yang hadir, mereka pegang produk kafir. Kok kafir yang dapat untung? Kenapa umat nggak disadarkan lebih baik ngasih untungnya buat yayasan ustadznya, lebih baik ngasih untung buat ulamanya? Betul nggak? Nah, buat ulama-ulama tinggal ngasih jadwal ceramahnya saja ke Habib. Kasih jadwal ceramahnya, nanti Habib siapin kendaraannya, siapin supirnya, siapin tim demonya, siapin tim dagangnya, ulama duduk manis aja. Sebelum dia ceramah, air Ajwa sudah ada di panggungnya. Kita selamatkan air-air kafir jangan masuk menjadi darah daging ulama-ulama kita. Kita siapkan. Setelah itu, nanti umat diajak berjihad sama-sama dan untungnya langsung kita berikan buat ulama itu. Jadi kurang apa lagi? Sudah gratis, nggak pakai modal, dibantu lagi dagangnya. Masih ada yang nggak mau, berarti dia tidak semangat untuk berjihad di jalan Allah. Ya, dan ini kesempatan. Insya Allah, Habib yakin kalau kita kompak, mereka nggak ada apa-apanya Zamzam, nggak ada apa-apanya. Kita tidak bisa lagi menyelamatkan saudara kita yang sudah dibeli akidahnya, sehingga mereka menjadi munafik. Kita nggak bisa lagi nyelamatinya, karena sudah banyak makan utang budi mereka. Sudah banyak dolar-dolar mereka dimakan. Sudah berkarat keharaman itu dalam hati mereka. Udah susah. Ayat hadis kita sampaikan udah nggak mempan. Udah banyak setan kanan kirinya. Nah, solusinya bagaimana sekarang? Solusinya adalah kita putuskan rantai ekonomi mereka. Sehingga mereka nggak punya dana lagi ke depan untuk bisa membeli saudara-saudara kita yang belum disadarkan, yang belum dirusak oleh mereka. Dan ini tugas antum, tugas ana, tugas Habib Ali, tugas semua ulama. Saatnya kita selamatkan saudara kita. Jadi ada misi dakwah yang sangat dahsyat di sini. Kalau Habib mau mikirin diri sendiri, mau kaya, nggak mikirin umat, nggak perlu Habib ngasih ke jamaah. Cukup Habib masukkan ke jaringan mereka saja. Ada Indomaret, Alfamart, duduk manis. Dengan sistem berjalan, saya bisa langsung menikmati hasil. Tapi saya nggak mau. Kalau masuk ke sana, berarti sama saja membesarkan mereka. Lebih baik dan lebih bangga saya memberikan kesempatan ulamanya yang berbisnis. Lebih baik dan lebih bangga diberikan kesempatan